2020-2021 yang berbahagia dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita oleh Allah masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dalam keadaan yang sehat walafiat. Anak-anakku, sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama semoga oleh Allah diberi kemudahan, kelancaran dan kemanfaatan. Al-Fatihah. Anak-anakku yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan, Bapak bernama Pak Suliati. Nanti bersama kalian akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA. Anak-anakku, walaupun pembelajaran kita saat ini masih dalam pembelajaran jarak jauh atau daring, tentunya kalian harus tetap semangat, ikhlas menerima keadaan yang seperti ini, dan tetap rajin belajar di rumah. Karena dengan begitu hati dan pikiran kita akan tetap jernih dan bersih. Ketika hati dan pikiran kita bersih dan jernih, maka akan mudah menerima nasihat ataupun materi pembelajaran. Tetapi ketika kita banyak mengeluh, mudah marah, iri, maka akan bisa memperkeruh hati dan pikiran kita. Ketika kondisi hati dan pikiran kita keruh, maka pembelajaran yang kalian terima akan sulit kalian pahami. Ibaratnya air yang jernih yang berada di dalam wadah ini adalah hati dan pikiran kalian ketika masih bersih dan jernih. Mudah mengeluh, perilaku negatif yang lain kita ibaratkan adalah tetesan dari betadin ini. Ini nanti akan bisa memperkeruh hati dan pikiran kita. Ketika kita sering mengeluh, maka hati dan pikiran kita yang bersih akan berubah menjadi keruh. Mudah marah akan lebih memperkeruh hati. Tidak ikhlas melaksanakan sesuatu akan lebih memperkeruh hati. Nah, ketika kondisi hati dan pikiran kita sudah terus seperti ini, tentunya sulit sekali untuk menerima nasihat maupun materi pembelajaran. Anak-anakku, oleh karena itu di MTSN 1 Malang kita nanti akan bersama-sama menjaga kebersihan hati kita. Yang awalnya hati kita keruh, kotor, kita bersama-sama untuk membersihkannya. Ibaratnya wadah yang satu ini yang berada di tangan Bapak ini adalah MTSN 1 Malang. Ketika tadi hati dan pikiran kita keruh, ketika kalian nanti masuk di MTSN 1 Malang, ini kita akan bersama-sama untuk merubahnya menjadi jernih kembali. Oleh karena itu, ketika di MTSN 1 Malang, harapannya kalian nanti bisa bertutur kata, bersikap, berperilaku yang islami, sehingga harapan kita peserta didik MTSN 1 Malang nantinya menjadi peserta didik yang berakhlakul karimah. Anak-anakku yang berbahagia, demikian pengantar yang bisa Bapak sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Untuk selanjutnya, marilah kita melanjutkan ke materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang objek IPA dan anak-anakku peserta didik MTSN 1 Malang yang berbahagia. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Adapun kompetensi inti dalam pembelajaran IPA meliputi 4 macam. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat pada tayangan slide berikut ini. Adapun kompetensi dasar, yang pertama yaitu kompetensi pengetahuan 3.1, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar atau baku dalam pengukuran. Adapun kompetensi keterampilan 4.1, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA.
Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasikan besaran-besaran fisika dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengelompokkan dalam besaran pokok dan turunan. Yang keempat, peserta didik dapat menggunakan satuan internasional dalam pengukuran. Anak-anak, bagaimanakah cara mempelajari lingkungan sekitar? Tentunya harus diawali dengan penyelidikan ilmiah. Adapun tahapan-tahapan dalam penyelidikan ilmiah, yang pertama yaitu mengamati atau melakukan observasi. Yang kedua, membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan observasi. Sedangkan yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti antara lain teliti, sabar, rasa ingin tahunya tinggi, objektif, tenang, dan sikap-sikap ilmiah yang lainnya. Selanjutnya, objek dalam pembelajaran IPA yaitu meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. IPA sendiri terbagi menjadi 4 bidang, yaitu ada fisika, kimia, biologi, serta ilmu bumi dan antariksa. Anak-anakku yang berbahagia, konsep berikutnya yaitu tentang pengukuran. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Pengukuran yaitu peristiwa membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contohnya, ketika kita mengukur panjang meja dan menggunakan jengkal. Mengukur bisa dilakukan dengan menggunakan satuan tidak baku, yaitu satuan yang hasil pengukurannya selalu berbeda-beda dan hanya digunakan di wilayah tertentu. Contohnya, mengukur panjang dengan menggunakan depa, jengkal, dan langkah. Mengukur massa dengan menggunakan tempurung kelapa. Mengukur waktu dengan menggunakan jam pasir. Yang kedua, mengukur dengan menggunakan satuan baku. Satuan pengukuran yang nilainya selalu tetap dan disepakati oleh semua orang untuk dipakai sebagai pembanding. Syarat-syarat untuk menjadi satuan baku: yang pertama, tidak berubah atau nilainya tetap dalam keadaan apapun. Yang kedua, dapat digunakan secara internasional. Yang ketiga, mudah diproduksi atau mudah ditiru. Pengukuran dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengukuran langsung, menggunakan alat ukur sehingga diperoleh hasil pengukuran secara langsung. Contoh, pengukuran volume air menggunakan gelas ukur. Yang kedua, pengukuran tidak langsung, membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil pengukurannya. Contoh, pengukuran volume balok kayu menggunakan alat ukur panjang, kemudian dihitung dengan bantuan rumus matematika. Anak-anakku, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang alat ukur panjang. Alat ukur panjang terdiri dari yang pertama, garis, mistar atau meteran dengan ketelitian 1 mm. Yang kedua, jangka sorong yang mempunyai ketelitian 0,1 mm. Yang ketiga, mikrometer stroke dengan ketelitian 0,01 mm. Sedangkan alat ukur massa yaitu timbangan atau neraca. Adapun macam-macam neraca atau timbangan adalah sebagai berikut: neraca pegas, neraca sama lengan, timbangan duduk, timbangan lengan gantung, neraca haus, neraca lengan tuas, dan neraca digital. Adapun alat ukur waktu dibedakan menjadi dua: jam atau arloji dan stopwatch. Untuk selanjutnya yaitu pengukuran luas dan volume. Yang pertama, pengukuran luas.
Ketika benda yang bentuknya teratur, maka luasnya bisa diukur menggunakan rumus matematika. Sedangkan untuk pengukuran volume benda, jika bendanya bentuknya teratur, maka volumenya bisa diukur menggunakan rumus matematika. Tetapi ketika bendanya bentuknya tidak teratur, maka pengukuran volume benda dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan gelas ukur, yang kedua menggunakan gelas berpancuran. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selanjutnya tugas kalian adalah melakukan pengamatan terhadap buah jeruk ataupun buah yang ada di sekitarnya. Kalian amati, kemudian kalian cari besaran-besaran apa yang dimiliki oleh buah tersebut yang bisa diukur dan besaran-besaran apa yang tidak bisa diukur. Kemudian kalian tuliskan seperti dalam tabel pada tayangan berikut ini. Besaran-besaran yang dapat diukur yang dimiliki oleh benda, itulah yang disebut dengan besaran fisika. Apa itu besaran fisika? Besaran fisika adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan ciri-ciri, dapat diukur, memiliki satuan, dan dapat dinyatakan dengan angka. Satuan itu sendiri sebenarnya apa? Satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Contohnya, meter, kilometer, gram, jam, menit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anakku, besaran-besaran dalam IPA dibedakan menjadi beberapa macam. Berdasarkan jenis satuannya, besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan berdasarkan punya, arah, dan tidaknya, besaran juga dibedakan menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok berjumlah 7 macam. Pada tayangan berikut disajikan gambar alat ukur untuk mengukur besaran pokok. Yang pertama, penggaris, neraca atau timbangan, termometer, stopwatch, ampermeter, dan luxmeter. Pada tayangan berikut disajikan tabel besaran pokok dengan satuan dalam sistem internasionalnya dan alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur besaran tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tayangan. Untuk memudahkan dalam memahami besaran pokok, bisa menggunakan singkatan PWI Sukamaju. P-nya panjang, waktu, intensitas cahaya, suhu, watt arus listrik, massa, dan jumlahnya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk konsep berikutnya yaitu tentang besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jumlah besaran turunan tidak didefinisikan. Selain 7 macam besaran pokok, otomatis masuk ke dalam kelompok besaran turunan. Di bawah ini disajikan contoh besaran turunan. Misalnya yang pertama luas. Luas diturunkan dari besaran pokok panjang kali lebar. Lebar pada hakikatnya dalam pembelajaran IPA juga panjang, sehingga luas diturunkan dari besaran pokok panjang dan panjang dengan satuan sistem internasional atau MKS-nya yaitu meter persegi. Untuk besaran turunan yang lain bisa dilihat pada tabel tayangan berikut ini. Anak-anakku yang berbahagia, akhirnya sampailah kita pada akhir pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita tutup, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, untuk lebih memahami materi pembelajaran kali ini, kalian baca materi di buku teks, modul atau UKBM, ataupun sumber yang lainnya. Adapun tugas kognitif atau pengetahuan, kalian harus mengerjakan soal melalui Google Form yang di-share lewat grup WA kelas maupun di Office 365. Waktu mengerjakan paling lambat Kamis 23 Juli 2020 jam 23.59. Adapun tugas keterampilan yang harus kalian lakukan, yang pertama,
kalian lakukan pengukuran tinggi badan, panjang meja. Selanjutnya, tulislah hasilnya dalam satuan sistem internasional. Yang kedua, lakukan pengukuran massa badan. Tulislah hasilnya dalam satuan sistem internasional. Yang ketiga, lakukan pengukuran waktu belajar IPA dan waktu bermain HP hari ini. Tulislah hasilnya dalam satuan sistem internasional. Yang keempat, lakukan pengukuran luas ruang tamu. Tulislah hasilnya dalam satuan sistem internasional. Jawaban diketik dan dikirimkan melalui aplikasi Office 365 maupun WA pribadi guru 0851 0144 3155 paling lambat Rabu 29 Juli 2020 dengan format nama _kelas _tugas 1 IPA. Anak-anakku yang berbahagia, untuk persiapan pembelajaran minggu depan, anak-anak silakan belajar materi tentang yang pertama, pembacaan hasil pengukuran panjang dengan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer stroke. Pembacaan hasil pengukuran massa dengan neraca atau timbangan, serta konversi satuan panjang, massa, dan waktu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak tetap semangat, tetap rajin belajar, dan jangan lupa selalu berdoa. Semoga oleh Allah diberi kemudahan, kelancaran, dan kemanfaatan, dan semoga oleh Allah segera dihilangkan wabah berupa virus yang melanda dunia, khususnya bangsa Indonesia ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.